Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayuha talaba fasl tsani ba rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Nahwu Sharaf dalam kitab Muntaha, sebagaimana yang kita telah pelajari bersama pada pertemuan kemarin tentang kelompok isim yang maknanya tidak berhubungan dengan kata kerja, yang telah kalian pelajari secara rinci. Pembagian isim secara makna yang tidak berhubungan dengan kata kerja, yang terdapat 8 pembagian. Sekarang insyaallah kita akan lanjutkan untuk bagian yang kedua, kelompok isim yang maknanya berhubungan dengan kata kerja, Jadi pembagian isim secara makna yang berhubungan dengan kata kerja. Perlu diketahui, isim yang maknanya berhubungan dengan kata kerja maksudnya ialah secara makna isim tersebut tidak bisa dipisahkan dari kata kerja, dan ia merupakan hasil pecahan kata, Hasil pecahan kata itu mushtaqnya, mushtaq kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kitanya proses derivasi dari kata kerja, Contoh, musannif menyebutkan katibun, orang yang menulis, Kata katibun ialah salah satu contoh dari kata yang memiliki hubungan dengan kata kerja. Maksudnya maknanya itu berhubungan dengan kata kerja karena dia kata ini mushtaq atau pecahan dari kata kerja. Sebab kata katibun asalnya adalah dari kata kerja kataba, artinya menulis. Tatkala kata kataba diubah dengan menambah huruf alif dan mengubah harokatnya menjadi katibun, berubahlah maknanya menjadi orang yang melakukan pekerjaan menulis. Meskipun kemudian muncul makna baru, tetapi makna baru ini tetap tidak terpisah dengan makna asalnya, yakni pekerjaan menulis. Ingat asal usul kenapa kok disebut pembagian isim secara makna yang berhubungan dengan kata kerja, karena dia mushtaq atau pecahan dari kata tersebut, yang mana maknanya tidak berubah atau masih berhubungan dengan kata kerja tersebut. Perubahan maknanya itu masih berhubungan dengan kata kerja asalnya. Itu kenapa asal usul disebut pembagian isim secara makna yang berhubungan dengan kata kerja. Itulah maksud dari isim yang secara makna berhubungan dengan kata kerja. Isim-isim yang memiliki sifat ini berjumlah 9 buah. Dan ingat isim-isim memiliki sifat ini, maksudnya sifat ini itu maksudnya berhubungan dengan kata kerja, ada 9 buah. Dan isim-isim itulah yang menjadi objek pembahasan kitab-kitab sharaf, kitab-kitab sharaf. 9 isim ini yang menjadi pembahasan dalam amsilah tasrifiyah, Isim-isim ini dalam kitab sharaf populer dengan sebutan isim mushtaq, yang tadi saya telah sebutkan. Istilahnya adalah isim mushtaq, lawannya dinamakan isim jamid, yang mana tadi dalam pertemuan sebelumnya kita telah pelajari isim jamid yang ada 8 buah itu, Isim jamid itu maksudnya isim yang tidak berhubungan dengan kata kerja.
Oleh karena itu, orang yang benar-benar ingin mendalami serta menggeluti ilmu shorof, maka ia harus memperhatikan jenis-jenis isim ini. Artinya, jika Anda ingin mahir dalam ilmu shorof, maka Anda harus menguasai isim jenis ini dengan segala seluk-beluknya. Isim jenis ini harus menjadi fokus pembahasan pertama dan menjadikan selainnya menjadi prioritas kedua. Isim-isim tersebut ialah: pertama, isim masdar; kedua, isim fa'il; ketiga, isim maf'ul; keempat, sifat musyabbahah; kelima, sighah mubalaghah; keenam, isim fa'il, ya; ketujuh, isim tafdhil; kedelapan, isim zaman atau makan; kesembilan, isim alah, ya. Isim fa'il disebutkan dua kali di sini oleh musannif, ya. Berarti isim zaman, isim makan, dan isim alat. Jadi masdar, yang pertama masdar, kedua isim fa'il, ketiga isim maf'ul, keempat sifat musyabahah, kelima, ya, sighah mubalaghah, keenam isim tafdhil, ketujuh isim zaman, kedelapan isim makan, dan kesembilan adalah isim alat, ya. Maka sekarang kita akan masuk dalam pembahasan masing-masing kesembilan isim tersebut. Perlu diketahui bahwasanya nanti, ya, untuk tugas hari ini insyaallah kalian membuat video hafalan, ya, yang mana berisi tentang isim mustaq ini, ya. Nanti kita akan membahas beberapa isim mustaq, kemudian kalian menghafalkan. Ingat ya, yang saya minta adalah menghafalkan. Kemudian setelah kalian hafal, baru rekam videonya. Dan syarat daripada merekam video hafalan ialah jarak antara kalian, ya, jarak antara kalian dengan kamera sekitar 30 cm, ya. Dan tidak terdapat catatan apapun, ya, baik di bawah kamera ataupun di belakang kamera. Ingat, akan ketahuan mata, ya, bila melihat catatan akan ketahuan, ya. Ingat, jaraknya 30 cm antara kalian dengan kamera, yaitu cara merekam hafalan. Pembahasan pertama ialah isim masdar. Masdar adalah sebuah kata yang mengandung makna hal atau keadaan. Ya, kata ini menunjukkan kejadian tertentu yang dibentuk dari kata kerja dan dibebaskan dari kandungan makna waktu. Dalam bahasa Indonesia, kata ini senada dengan istilah kata benda yang abstrak. Contohnya, doroba, memukul, diubah ke masdar menjadi dorbun, ya, keadaan memukul atau pemukulan atau pukulan, ya. Pakar-pakar bahasa membedakan istilah masdar dengan isim masdar, ya. Masdar ialah kata yang mengandung makna hal yang dibentuk dari fi'il madhi dengan tidak disertai pengurangan komposisi huruf. Sedangkan isim masdar ialah kata yang mengandung makna keadaan yang dibentuk dari fi'il madhi dengan disertai pengurangan komposisi huruf. Dengan demikian, kata ikramun, ya, hal memuliakan yang dibentuk dari kata akrama, memuliakan, digolongkan ke dalam masdar karena di sana tidak terdapat pengurangan komposisi huruf, ya, yaitu hamzah, kaf, ra, dan mim. Pada kata pembentukannya tetap ada, ya, pada bentuk masdar. Sedangkan kata wudu'un, ya, keadaan berwudu, yang dibentuk dari kata tawaddo'a, berwudu, kata ini digolongkan ke dalam isim masdar karena di sana terdapat pengurangan komposisi huruf, yaitu penghilangan huruf ta
Ya, pada kalimat tawaddo'a jadi bisa disimpulkan bahwa masdar dengan isim masdar secara esensi atau makna sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada komposisi hurufnya ketika dibandingkan dengan kata pembentukannya saja. Jadi perlu diingat bahwasanya ternyata ya masdar dengan isim masdar itu berbeda. Ya. Perbedaannya ini hanya dari segi huruf saja, komposisi huruf. Ketika masdar maka hurufnya sama dengan pembentukan awalnya, yaitu dari fi'il mudhari' fi'il madhinya. Tapi ketika isim masdar pasti ada pengurangan komposisi huruf daripada fi'il madhinya ya. Ini tadi saya salah penyebutan. Di sini adalah masdar dengan isim masdar ternyata dibedakan. Akan tetapi dari segi makna tetap sama ya. Maksudnya tetap sama itu ya tetap berhubungan dengan asal kata kerjanya ya. Walaupun maknanya berubah tapi tetap berhubungan dengan pekerjaannya. Masdar ada dua macam. Pertama masdar mimi dan masdar ghairu mim ya. Masdar mimi adalah masdar yang diawali oleh huruf mim. Sedangkan masdar ghairu mim ialah masdar yang tidak diawali oleh huruf mim. Contoh masdar mim yaitu mahmadun. Contoh masdar ghairu mim yaitu darbun. Masdar ghairu mim ada beberapa macam. Contohnya ialah masdar fi'il dan masdar fi'li ya. Kemudian masdar marrah ya, ada masdar nau' dan ada masdar sinai. Nanti kita akan membahas satu-satu ya. Semua masdar dalam teks bahasa Arab ada yang bentuknya dikenal dengan cara hafalan, ada pula yang bisa dikenal dengan cara menganalogikan ke wazan-wazan tertentu yang sudah ditentukan. Untuk jenis terakhir ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Masdar dibentuk dari fi'il madhi dan satu fi'il madhi terkadang memiliki beberapa masdar. Karena masdar ada dua macam. Pembahasan tentang cara pembentukan masdar akan dilakukan berdasarkan macam masdar tersebut. Ya, sekarang kita mulai dari masdar mim dulu ya. Cara pembentukan masdar mim ya. Yang pertama, cara pembentukan masdar mim. Cara membentuk masdar mimi dibedakan antara fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf dan fi'il madhi yang hurufnya lebih dari 3. Pembentukan masdar mimi dari fi'il 3 huruf ya. Pembahasan pertama, pembentukan masdar mimi yang terdiri dari fi'il madhi 3 huruf. Untuk membentuk masdar mimi dan dari fi'il madhi 3 huruf, caranya adalah dengan menganalogikan fi'il madhi ke wazan maf'alun. Contohnya dari bada'a ya, kita akan analogikan ke maf'alun, maka menjadi mabda'un. Kemudian hamida kita analogikan ke maf'alun, maka mahmadun. Wazan maf'alun adalah wazan baku yang menjadi patokan asal untuk membentuk masdar mim. Ada pula wazan-wazan ya, yang lain yang dikategorikan sebagai masdar mim yang cukup diketahui secara sekilas oleh para permula ialah sebagai berikut: maf'ilun ya, maf'ulun, maf'alatun, maf'ilatun, maf'ulatun, maf'ulun, maf'ulatun. Contoh pembentukan wazan-wazan ini ialah sebagai berikut. Ya, contoh dari maf'ilun dulu ya. Yang pertama, contoh kata fi'il madhinya raja'a, maka menjadi marji'un, artinya kembali, hal kembali. Kemudian yang kedua adalah maf'ulun. Wazan yang kedua adalah maf'ulun. Contoh dari fi'il madhinya adalah halaka, ya, binasa, maka menjadi mahlukun. Jadi maf'ulun mahlukun, hal binasa. Contoh wazan ketiga maf'alun ya. Wazan yang ketiga adalah maf'alatun. Contoh fi'il madhinya adalah fasada, artinya rusak.
Berarti ketika dibentuk jadi masdar mim menjadi mafsadatun, artinya hal yang rusak. Wazan yang keempat maf'ilatun, ya. Contoh fi'il madinya adalah zalama, artinya menzalimi, maka masdar mimnya menjadi mazlimatun, ya, artinya hal menzalimi. Kemudian wazan yang kelima adalah maf'ulatun, ya, contoh fi'il madinya adalah adabun, ya, mengundang pesta, adaba, mengundang pesta, maka dirubah menjadi masdar ghairu mim, ya, masdar ghairu mimnya adalah ma'dubatun, ya, hal mengundang pesta. Kemudian wazan yang keenam adalah maf'ulun, contoh fi'il madinya adalah wada'a, artinya meletakkan, menjadi maudhu'un, hal yang meletakkan. Wazan yang ketujuh adalah maf'ulatun, ya, contohnya fi'il madinya kariha, ketika kita ingin membentuk masdar miminya, artinya menjadi makruhatun, hal yang tidak menyukai, ya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan materinya pada hari ini. Tugas kalian ialah membuat video hafalan, ya, dari cara pembentukan isim masdar mim, ya, dari fi'il masdar mim, ya. Ya, dari fi'il madi 3 huruf, yang mana di sini terdapat 7 wazan, ya. Terdapat 7 wazan masdar mim, ya. Yang tadi telah saya sebutkan, kalian hafalkan 7 wazan masdar mim, kemudian beserta contohnya, ya, beserta juga fi'il madinya, ya. Jadi misalkan cara menghafalkannya itu, ya, cara membuat videonya. Pada hari ini saya akan membuat video tentang pembentukan, ya, masdar mim dari fi'il madi 3 huruf, yang mana wazan masdar mim ini terdapat 7 wazan. Adapun wazan pertama ialah maf'ilun, contohnya kembali. Ketika dirubah menjadi masdar mim, maka menjadi marji'un, yang mana artinya hal kembali. Terus sampai nomor 7, ya, itu hafalan kalian. Nanti akan saya share fotonya, ya, di grup tugas kalian, agar untuk memudahkan kalian menghafalkan. Minimal, ya, membuat videonya adalah 1 menit, ya, maksimal sampai selesai kalian menghafalkan 7 wazan masdar mim ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.